Halo semua, selamat datang di kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jimmy Kyong, saya Hardianto Talulembang, teman saya Keisha Hilari Pangalila, dan juga Cindy Friska. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai terapi analog nukleotida pada hepatitis B. Selamat menikmati video penjelasan dari kami. Hepatitis merupakan salah satu gangguan yang menjadi concern hampir di seluruh negara di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Menurut data riset kesehatan dasar dari Balitbangkes tahun 2013, diperkirakan sekitar 20 juta orang di Indonesia merupakan penderita dari hepatitis B dan hepatitis C. Dan untuk hepatitis B sendiri, besar persentasenya adalah sekitar 7,1%. Menurut data dari WHO di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara kedua terbesar dengan tingkat endemisitas hepatitis B yang tinggi. Nah, dari data-data ini dapat dilihat seberapa besar concern negara-negara terhadap penyakit ini. Hepatitis merupakan satu penyakit peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus. Secara spesifik untuk hepatitis B, penyakit ini disebabkan oleh HBV atau hepatitis B virus. Struktur dari virus ini sendiri adalah memiliki bentuk yang bulat dengan cangkang ganda dan diameter 42 nanometer. Lalu pada bagian luarnya terdapat amplop lipid yang mengandung HBsAg dan mengelilingi nukleokapsid. Lalu terdapat juga antigen inti dari hepatitis B atau HBcAg yang mengandung polimerase dan DNA. Nah, lalu bagaimana virus ini dapat menginfeksi bagian tubuh kita? Jadi, seperti yang dikatakan di awal bahwa HBV ini menginfeksi pada organ hati. Dan di dalam organ hati terdapat nukleus di mana virus ini akan masuk ke dalam nukleus, lalu DNA dari virus ini akan mengalami transformasi menjadi covalently closed circular DNA atau cccDNA dengan tujuan untuk replikasi. Nah, hasil replikasi dari virus ini akan keluar meninggalkan hati dan cccDNA dari virus ini akan tetap tinggal atau terikat pada organ hati. Jadi, dengan adanya cccDNA yang terikat pada inang ini, replikasi dari virus ini akan terus berlanjut. Jadi, virus akan terus-menerus memperbanyak dirinya dalam organ hati. Beberapa peneliti telah mengupayakan untuk dapat mengobati penyakit ini. Namun kita sebagai manusia dapat melakukan pencegahan seperti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan memiliki pola hidup yang sehat. Nah, salah satu bentuk pengobatan yang akan kita bahas di sini adalah dengan menggunakan analog nukleotida dan kita akan melihat bagaimana terapi analog nukleotida ini dapat menyembuhkan penyakit hepatitis B. Yang berikutnya adalah konsep mengenai penyakit ini dan cara penanganannya. Hepatitis B sendiri merupakan salah satu penyakit yang sampai sekarang masih sulit untuk bisa ditangani. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena kurang efektifnya pemilihan terapi yang digunakan dalam mengobati penyakit ini. Hal ini mengakibatkan efek dari penyakit ini juga semakin memburuk dan dapat menyebabkan sirosis pada hati serta sel kanker pada hati. Konsep yang digunakan dalam terapi pada hepatitis B ini adalah dengan memberikan obat dengan sejenis dan juga jumlah yang tepat. Selain itu, kesesuaian jenis terapi dengan pasien penderita juga memegang peranan kunci yang sangat besar. Karena jika pasien tidak bisa menyesuaikan diri atau tidak cocok dengan terapi yang diberikan, maka hasil yang diperoleh pun tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, pemberian antiviral yang tepat akan menjadi salah satu kunci dalam melakukan terapi pada penyakit hepatitis B ini. Pengobatan menggunakan terapi nukleotida ini membutuhkan berbagai jenis obat untuk mendukung terjadinya efektivitas yang baik, yakni dengan menggunakan obat tenofir dan juga antikavir. Terapi menggunakan analog nukleosida mengintiberatkan mengenai obat yang diberikan dan dapat mempengaruhi segala proses yang dikerjakan oleh obat yang diberikan tersebut. Sebagai contoh, obat lamivudin dan juga entavir serta adenovir dan juga tenofir yang berfungsi sebagai nukleosid reverse transcript inhibitor dan juga telbifudin yang berfungsi untuk merusak replikasi dari DNA dengan menyebabkan perhentian pada rantai. Sehingga penggunaan obat-obat dengan prinsip analog nukleotida ini akan membantu dalam proses terapi analog nukleotida dalam mengatasi penyakit hepatitis B. Biasanya pengobatan dengan menggunakan analog nukleotida ini membutuhkan jangka waktu selama 1 tahun untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi pada pasien dengan HBAG
positif, obat akan dihentikan apabila serokonversi telah mencapai dengan kadar HBV-DNA yang tidak terdeteksi pada waktu 3 kali pemeriksaan dalam waktu 6 bulan. Pada pasien dengan HB negatif, pemberian obat dapat diberhentikan apabila kadar ALT telah mencapai pada taraf normal. Penanganan hepatitis B di dalam tubuh manusia dapat menggunakan terapi analog nukleotida dengan 3 manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama itu adalah mampu meningkatkan HbA1c yang lebih tinggi dengan syarat harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, terapi analog nukleotida ini dapat memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan terapi lainnya, seperti pegilasi interferon, yang dapat menurunkan kadar DNA VHB. VHB ini adalah virus hepatitis B. Baik kepada pasien yang sudah terdeteksi atau sebagai penderita dengan status positif maupun negatif untuk pencegahan. Nah, sebenarnya apa sih HbA1c itu? HbA1c ya adalah antigen yang akan mendeteksi virus hepatitis B di dalam tubuh. Dengan hasilnya, jika hasil yang keluar adalah positif, maka akan terbukti bahwa terdeteksi virus hepatitis B di dalam tubuh. Sedangkan jika hasilnya negatif, maka menandakan bahwa tubuh kita bebas dari virus hepatitis B. Nah, antigen ini hanya dapat dilakukan di laboratorium. Efek samping dari penggunaan terapi analog nukleotida ini adalah mual dan muntah. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa jikalau satu organ tubuh itu rusak, maka dapat menimbulkan kerusakan juga di organ lainnya. Hal tersebut dikarenakan ketika salah satu organ rusak, mengalami kerusakan, maka akan ada efek samping yang ditimbulkan. Nah, penggunaan analog nukleotida ini dapat meningkatkan senyawa yang ada di dalam sel, seperti kreatinin menjadi kadar 2,2%, fosfat menjadi 1,7%, dan menurunnya senyawa clearance kreatin sampai kurang dari 50 mili per menit sebanyak 1%. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam nilai etis. Nah, penanganan penyakit hepatitis B menggunakan terapi analog nukleotida adalah penanganan yang sesuai dengan nilai etis dari pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk membantu manusia lain yang mengalami kebutuhan untuk tujuan penyembuhan. Nah, seperti penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa angka kesembuhan menggunakan terapi analog nukleotida mengalami kenaikan yang signifikan dan juga jumlahnya besar. Penggunaan terapi analog nukleotida ini bisa menjadi solusi dalam penanganan penyakit hepatitis B karena efektivitasnya yang besar dan juga tinggi. Nah, terapi hepatitis B menggunakan analog nukleotida ini sejalan dengan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan untuk manusia terus mengembangkan dan menaklukkan bumi. Nah, salah satu bentuk penaklukan bumi adalah dengan penemuan yang diciptakan manusia untuk membantu manusia lain, yang salah satunya adalah teknologi dan metode untuk mengobati penyakit seperti hepatitis B menggunakan analog nukleotida. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam wawasan Kristen Alkitabiah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan khusus dan segambar dengan Allah. Manusia diciptakan amat sangat baik, dan juga manusia dalam penciptaannya diciptakan sangat detail dan juga terstruktur serta fungsional. Setiap organ yang detail saling mendukung satu sama lain. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi organ lainnya. Nah, dari sini kita dapat melihat keteraturan Allah bahwa setiap organnya itu struktur dan bekerja satu sama lain dengan kompak. Nah, keberdosaan manusia yang kadang membuat kita untuk tidak melakukan pola hidup yang sehat sehingga menimbulkan penyakit. Tetapi kita diberikan Allah akal dan juga pemikiran untuk mengembangkan pemikiran yang diberikan itu untuk menciptakan metode-metode pengobatan seperti analog nukleosida. Nah, pengembangan pemikiran ini adalah bentuk dari cara kita manusia untuk menaklukkan bumi dengan pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat bertahan hidup. Dari pengembangan ilmu pengetahuan yang digunakan manusia, maka manusia dapat mengerjakannya dengan detail dan rapi secara struktural dan teliti.
Hal ini juga menunjukkan atribut Allah yang kita miliki ada pada kita, yaitu teratur dan juga memiliki kapasitas untuk mempelajari ciptaan Tuhan yang teratur tersebut. Kesimpulan yang kami berikan adalah penggunaan terapi analog nukleotida ini dapat membantu pasien penderita hepatitis B dalam menghambat pertumbuhan dan peraplikasian virus di dalam tubuhnya. Selain itu juga dapat didukung dengan dosis atau obat yang dikonsumsi oleh pasien yang membantu untuk mencegahnya dengan syarat penggunaannya disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Saran yang kami berikan adalah lebih baik dalam mengatur waktu pengerjaan presentasi ini. Berikut adalah merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.